Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Putra Lawel Hambang dari Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Iber Muhammadiyah. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana untuk tugas ujian akhir semester pengantar ilmu hukum. Judul yang saya ambil adalah pasal-pasal kontroversial KUHP nomor 1 tahun 2023 alias pasal baru yang 2 Desember kemarin 2 Januari 2026 kemarin yang telah disahkan oleh DPR. Baik, sebelum kita mengetahui apa saja sih kontroversial yang kontra terhadap pasal-pasal yang akan saya bahas. Nah, sebelum masuk itu saya akan menjelaskan dari karakteristik hukum ya. Hukum itu memiliki karakter yang seperti apa sih? Nah, yang pertama itu hukum itu sifatnya memaksa. Ya, hukum bersifat memaksa dan wajib ditaati. Jadi dari karakteristik ini memang juga menuai kontra juga ya karena kehidupan sosial itu sangat beragam berbeda ya, lalu diseragamkan dengan sifat yang memaksa ya, tentu memang ini menjadi suatu hal yang janggal di kehidupan sosial seperti itu. Nah, yang kedua tentunya yang kedua ini melindungi, tapi memaksa itu dalam artinya kita mengambil sebagian besar atau memaksa untuk melindungi sebagian besar, kepentingan besar. Seperti itu. Jadi secara generalnya seperti itu. Nah, yang kedua ini kan melindungi kepentingan orang lain dan subjek hukum lain. Nah, jadi memang hukum ini tujuannya sebagai pelindung, sebagai tameng. Sebagaimana apabila ada yang dilanggar ya hukumlah sebagai alat pelindung di sini. Ya. Dan yang ketiga yaitu tentunya mengatur agar supaya perilaku yang dibolehkan atau yang dilarang atau yang diwajibkan itu sesuai ya dengan aturan-aturannya. Ya, tentu aturan ini dibuat harusnya berlaku kepada penyesuaian kondisi sosial, kondisi atau ya mungkin iklim demokrasi ya harus diatur sesuai dengan aturan-aturan yang sifatnya demokratis ya dan lain-lain sebagainya, tergantung dari negara-negara tersebut seperti itu. Nah, dari ketiga ini tentu secara singkat saya jelaskan, tentu kita akan mengkritik atau juga menganalisis ya agar supaya kita apakah pasal-pasal yang nanti akan saya jelaskan itu sesuai dengan karakteristiknya atau tidak, betul, atau bahkan jauh atau bahkan berpotensi dengan hal-hal yang memang bisa berakibat penyalahgunaan ya, misalnya penyalahgunaan jabatan ya, atau bahkan membuka ruang untuk korupsi ya, atau salah persepsi atau menjadi atau bahkan menjadi kesewenang-wenangan dari para pejabat-pejabat. Nah, baik, kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama, pasal 217, 218, dan 219 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal 27, setiap orang yang menyerang diri presiden dan atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya. Lalu di pasal 1218, setiap orang yang di muka hukum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, pidana dengan pidana paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, ayat 2-nya tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, pasal 219, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi berisi penyerangan kehormatan atau harkat martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Wow, ini tentu kontroversi ya. Apa yang menjadi kontroversi? Mengkhawatirkan dari besar masyarakat menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk membungkam kritik. Ya, tentu pertanyaannya adalah apakah ini cocok untuk negara yang beriklim demokratis? Nah, itu kita bisa tanyakan. Ya, itu nanti bisa kita jelaskan di penjelasan berikutnya. Nah, namun yang kedua, pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah. Nah, ini dari presiden, jadi pemerintah ikut-ikutan nih. Ya, jadi lembaga juga ikut-ikutan. Ya. 240 pasal 240 ayat 1, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 3, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan adapun pihak yang dihina. Ayat 4-nya, aduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Nah, lalu di pasal 241-nya ayat 1-nya, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terdengar oleh umum atau mempernyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan dimaksud agar ini penghinaan diketahui umum, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini mungkin kalau tadi kita mengkritik personal sebagaimana pemimpin negara, ini kalau kita menghina atau mungkin kalau dalam dunia sosmed ya, ini seperti halnya orang membuat meme ya,
atau kayak mengolok-olok suatu lembaga, ya tentu ini akan terkena di sini, dan berpotensi juga sama rawan multitafsir ini, karena banyak sekali ayat-ayatnya, poin-poinnya yang berpotensi membatasi kritik terhadap institusi pemerintah. Tentu kritik itu kan tidak berdasarkan hanya tulisan dan suara saja, bisa jadi melalui gambar atau suatu ilustrasi, ya, yang dimana keresahan masyarakat itu dialirkan dengan berupa demonstrasi berupa ragam macam, ya, yang digunakan sebagai alatnya, sebagai penyampai aspirasinya. Nah, cuma di sini yang kita agak janggal adalah mengapa di 2026 ini sudah seperti halnya ingin memasuki era yang dimana seperti Orde Baru, ya, dimana kritik itu sangat dilarang, bahkan dibungkam seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, next. Nah, pasal 411 dan 412 tentang perzinaan. Oke, ini bisa dibahas, ya. Pasal 14 ayat 1, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2. Ayat 2-nya, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi orang yang terkait perkawinan, B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terkait perkawinan, ya. Jadi pengaduan ini bersyaratnya seperti yang di poin A dan poin B ini, ya. Pasal 3-nya, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maksudnya. Tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26 dan pasal 30. Ayat 4, mengandung pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Baik. Terus pasal 412, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan, ya. Poin A, poin B-nya suami istri harus terkait perkawinan, poin B orang tua atau anaknya, ya, orang yang tidak terkait perkawinan sebagai pengaduannya. Nah, terus ayat 3-nya, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada, ini sama seperti yang di atas. Cuma jadi kontroversinya apa? Nah, ini menuai kritik, ya, karena dianggap mencampuri urusan privat dan bertentangan dengan hak privasi, ya. Soalnya ini salah ketik nih, atas privasi. Kalau kita analisis seperti ini, ya, pertanyaannya adalah untuk siapa ini? Untuk kalangan atas atau hanya kalangan bawah, menengah atau hanya kalangan bawah yang akan terkena pasal ini? Saya dulu pernah bekerja di hotel, ya, yang dimana memang namanya di hotel tentu menjadi sarana
ya sarana bagi orang-orang yang melakukan prostitusi. Tentu perzinahan ini, prostitusi atau apapun lah itu yang berhubungan dengan eh, laki-laki dan perempuan ini memang sudah ada sejak dulu ya, bahkan sudah ada sejak Nabi ya. Ya memang dalam agama ini sangat dilarang ya, tentu saya setuju itu, dalam agama ini sangat dilarang. Tapi eh, kita kembalikan lagi, apakah ini berefek kepada masalah ekonomi? Ini kita di luar dari agama ya, di luar dari kata salah benar. Apakah ini pasal tersebut akan berefek pada ekonomi? Apakah pasal ini akan eh, berefek ya kepada moral? Apakah pasal ini akan berefek eh, kepada kerugian negara? Nah, ini analisisnya. Kalau berefek pada moral ya tentu memang, tapi hal tersebut, kalau yang namanya pasal seperti ini kita di luar dari kenaifan ya. Ini sudah biasa, dalam artian memang yang seperti saya katakan ini sudah banyak gitu. Ya sudah, ibaratnya sudah sangat terdahulu gitu. Kenapa pasal ini baru muncul? Itu baru diterapkan di tahun 2026 ini. Itu sebenarnya ini berlaku dan sangat berlaku untuk negara yang memang memiliki aturan agamanya sangat ketat ya. Seperti negara Islam lah misalnya ya. Ya dimana dia menggunakan hukum-hukum agama ya, sebagai alat ya. Nah, tentu apakah pertanyaan, jadi mengapa kontroversi? Tentunya negara kita dibilang negara Islam bukan karena negara mayoritas Islam ya. Kalau misalnya negara kita lebih lebih ke demokratis, lebih ke kebebasan, tentu ya, lebih pluralisme ya, semuanya masuk ya. Jadi ini saya tampilkan karena memang banyak apa ya, banyak yang mengkritik ya, banyak yang muncul gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pasal 256 tentang penyalahgunaan tentang penyelenggaraan pawai unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, ini seperti jembatan atau seperti sambungannya yang dimana pembahasan pertama dan kedua, poin pertama dan kedua yang tadi tuh tentang pasal 217 atau penghinaan presiden, dan juga pasal yang tentang penghinaan pemerintah nih. Ini ada kontroversinya nih ya, dianggap berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang khususnya dalam aksi protes protes damai ya. Nah, isi pasal ini kan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai atau unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara yang untuk huru-hara masyarakat, dipidana dengan pidana paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2. Iya, memang kalau gini loh. Kita ini negara demokrasi, betul. Harusnya kalau kalau saya boleh berpendapat, pemerintah harusnya mewadahi, ya bukan melarang ya. Sehingga jika sudah ada wadahnya dalam bentuk unjuk rasa atau huru-hara, tentu tidak akan menimbulkan apa itu yang namanya penghambatan kepentingan umum atau terganggunya kepentingan umum ya. Ya misalnya menjadi kemacetan atau menjadi apa itu ya menjadi kerusuhan, bisa mengakibatkan penjarahan itu karena mereka merasa tidak diwadahi. Ini cuma hanya analisa aja ya. Contohlah DPR itu kan sangat luas sekali pelataran depannya. Kenapa
mereka harus ditaruh di jalanan gitu kan, harusnya masuk aja ke dalam ya kan, itu kan sangat luas sekali, dan silakan berorasi, silakan menyampaikan gitu. Kalau sudah menyampaikan mereka pulang selesai. Mungkin kalau mereka diwadahi ini akan tertib dengan sebagaimana negara-negara lain yang mungkin sudah diterapkan gitu. Ini pendapat saya saja ya. Nah, selanjutnya, nah tentang penghinaan ringan. Nah, ini sangat apa ya? Menjadi bahan guyonan juga nih di sosial media. Jadi ini berkaitan juga dengan KUHP lama dan KUHP yang baru ini. KUHP baru ini pasal 436 ya. Penghinaan ringan, bayangin ya, penghinaan ringan ya. Negara segitu pedulinya nih pada kita nih tentang penghinaan ringan. Jadi penghinaan ya, pasal ini penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang menghina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara 6 bulan atau denda kategori 2. Coba. Nah, pasal yang lama itu pasal 315. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya diancam karena penghinaan ringan dan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, pidana denda paling banyak Rp4.500. Rp4.500. Wow, 5.000 ya. Nah, ini memang mungkin ya maksud pemerintah seperti kejadian sebelumnya nih, kayak influencer mengkritik pemerintah terus diancam, ada ancaman ringan ya kan, berupa teror intimidasi ya kan, meneror melalui surat intimidasi atau apa ya, atau tentang penghinaan yang ringan. Apakah pasal ini masuk atau tidak? Nah, saya nggak tahu karena dia mungkin terlalu kritis dengan pemerintah atau apa, jadi ada hal tersebut. Nah, ini teknisnya saya nggak tahu nih seperti ini. Nah, cuma kontroversinya apa? Urgensi. Apakah urgensi pasal ini tidak begitu berbobot karena bisa diselesaikan dengan secara keluargaan? Nah, jangan sampai ya, contoh lah misal ya gara-gara mungkin ketidaksengajaan ya, seperti halnya kayak kita pernah ini kaitannya dengan hal lain ya, bukan penghinaan, seperti halnya kayak masalah tumbler tuku ya, yang dimana cuma hanya hal sepele menjadi rumit, menjadi ruwet, akhirnya menjadi penyalahgunaan atau kesalahpahaman yang berakibat mengorbankan orang lain, mengorbankan pekerjaan orang lain, hilangnya pekerjaan orang lain, seperti hal yang tadi saya bilang ya. Tapi ini kan sifatnya seperti ngatain orang atau apa, langsung viral, habis itu viral langsung dibuatlah dijeratlah pasal ini, dan habis itu dia dipenjara. Bayangin, penjara penuh dengan orang-orang yang terlibat kasus ini ya. Ini tentu menjadi kritik ya, menjadi kontroversi ya, dan bisa kita bahas. Sebenarnya asiknya ini dibahasnya secara bersama-sama ya. Saya cuma hanya menunjukkan saja di sini, mungkin ada komentar di bawah, silakan. Baik, itu saja beberapa pasal yang memang agak menonjol ya di negara ini. Jadi
menurut saya memang pasal itu dibuat untuk kepentingan bersama ya tentunya ya. Dan pemerintah mungkin sudah berusaha memfasilitasi ya sebagaimana penyesuaian iklim dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat agar supaya penegakan hukum dan ketertiban itu dapat terlaksana ya. Jadi jangan terlalu kita bersuuzon ya terhadap ini. Mungkin ini ada positifnya, ada negatifnya ya. Tentu kita bisa analisis di sini secara eh, data ya, tidak menggunakan secara feeling-feelingan aja. Ini cuma hanya menurut eh, jangan hanya menurut aja, tapi harus ada landasan-landasannya. Baik, terima kasih, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Boleh dikoreksi, boleh diluruskan, dan pasti tentunya karena ini sebagai perdana perkuliahan saya, sebagaimana ini sebagai syarat untuk UAS akhir semester, dan saya mengangkat ini karena mengangkat judul ini dengan alasan karena memang secara kebetulan momentumnya KUHP baru seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.